Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan saya Miss Indah. Bagaimana kabarnya hari ini? Kabar baik bukan? Ibu berharap semua dalam keadaan sehat selalu dan tentunya masih semangat walau belajar dari rumah. Hari ini kita akan belajar kelas 4, tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 2, keberagaman makhluk hidup di lingkunganku, pembelajaran 6. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita semua berdoa sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Apakah kamu masih ingat cara bermain lompat katak menggunakan bola kecil? Ayo kita berlatih kembali. Apakah anak-anak masih ingat cara bermain lompat katak menggunakan bola kecil? Hari ini anak-anak dan teman-teman akan mempraktekkan kembali permainan lompat katak tersebut. Semakin sering berlatih tentunya akan membuat anak-anak semakin terampil. Sebelum bermain, diskusikan kembali secara berpasangan bagaimana cara memainkan permainan tersebut. Sekarang saatnya kamu memainkan permainan lompat katak. Perhatikan instruksi yang diberikan oleh gurumu. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah belajar cara memainkan lompat katak. Mari kita ulas bersama-sama. Bahan yang kita butuhkan: bola kecil 2, kardus 2. Cara bermainnya, kelas dibagi menjadi 2 kelompok. Setiap kelompok berbaris. Letakkan bola sekitar 3 meter di depan setiap barisan. Letakkan kardus sekitar 3 meter dari bola. Setiap anggota kelompok harus melompat katak menuju ke arah bola. Siswa mengambil bola dan melemparkan bola ke dalam kardus yang berjarak 3 meter dari siswa. Anggota kelompok yang telah memasukkan bola berjalan ke arah belakang barisan. Anggota berikutnya mendapat giliran. Kelompok yang memasukkan bola lebih banyak adalah pemenangnya. Oh iya, jangan lupa sebelum bermain, anak-anak harus melakukan pemanasan terlebih dahulu dan perhatikan instruksi yang diberikan oleh gurumu. Nah anak-anak, ini tadi adalah cara bermain lompat katak. Anak-anak bisa mempraktekkannya ya. Sebelumnya, kamu telah berlatih bagaimana melakukan wawancara. Sekarang kamu akan belajar menulis laporan yang baik tentang hasil wawancara. Nah, kita mau mengingat dulu nih tentang bagaimana kita harus melakukan wawancara dengan baik. Yang pastinya yang kita harus perhatikan adalah membuat pertanyaan yang baik. Nah, anak-anak masih ingatkah ciri pertanyaan yang baik dalam wawancara? Yaitu 1. Sesuai topik. 2. Jawabannya bukan iya dan tidak. 3. Antar pertanyaan berkesinambungan. 4. Menggali lebih banyak informasi. 5. Menggunakan bahasa yang benar. 6. Pertanyaan fokus atau tepat sasaran. 7. Diawali dengan apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Agar hasil wawancara maksimal, maka pewawancara perlu memperhatikan hal-hal penting berikut, baik sebelum melakukan wawancara, ketika melakukan wawancara, maupun setelah melakukan wawancara. Sebelum melakukan wawancara, 1. Kita harus membuat janji dan meminta kesediaan narasumber untuk diwawancarai. 2. Tunjukkan kesan yang baik, misalnya datang tepat waktu. 3. Berpakaian dengan sopan. 4. Berbicara dan bersikap sopan.
5. Menyiapkan daftar pertanyaan yang sesuai dengan pokok permasalahan. 6. Pertanyaan yang baik mengandung unsur adik simbah, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Ketika sedang melakukan wawancara, apa yang kita lakukan? 1. Perkenalkan diri sebelum wawancara. 2. Sampaikan tujuan wawancara. 3. Mulai wawancara dengan pertanyaan yang ringan. 4. Cairkan suasana dengan menanyakan tentang kegemaran tokoh. 5. Jika suasana sudah cair, baru hubungkan dengan persoalan yang menjadi topik wawancara. 6. Sebutkan nama narasumber secara lengkap. 7. Bawa buku catatan, alat tulis atau alat perekam saat melakukan wawancara. 8. Dengarkan pendapat dan informasi dari narasumber secara seksama. 9. Hindari menyela agar keterangan tidak terputus. 9. Hindari minta pengulangan jawaban dari narasumber. 11. Hindari pertanyaan yang berbelit-belit. 12. Hormati petunjuk narasumber. 13. Hindari pertanyaan yang menyinggung dan menyudutkan narasumber. Yang terakhir 14. Mampu mengambil kesimpulan dan tidak semua jawaban dicatat. Setelah melakukan wawancara, hal yang kita lakukan yaitu pertama, mohon diri. 2. Ucapkan terima kasih. 3. Sampaikan permohonan maaf jika selama wawancara ada hal yang kurang berkenan. Kamu akan belajar tentang cara menulis laporan berdasarkan hasil wawancara. Format menulis laporan hasil wawancara. 1. Latar belakang. Latar belakang yang kita tuliskan adalah menuliskan alasan melakukan wawancara. Sebagai contoh, kami siswa kelas 4 mendapat tugas untuk melakukan wawancara tentang tumbuhan dan hewan kepada masyarakat di sekitar tempat tinggal kami. 2. Maksud dan tujuan. Menuliskan maksud dan tujuan dilakukan wawancara. Sebagai contoh, tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menggali informasi lebih lanjut dan memperdalam pemahaman kami tentang berbagai hewan dan tumbuhan di sekitar tempat tinggal kami, yang meliputi karakteristik tumbuhan dan hewan dan kaitannya dengan tempat hidupnya, serta hak dan tanggung jawab terhadap lingkungan. 3. Topik wawancara. Menuliskan topik wawancara. Sebagai contoh, tumbuhan dan hewan di sekitarku. Yang keempat, waktu dan tempat kegiatan. Menuliskan waktu dan tempat wawancara. Contoh, wawancara ini dilaksanakan pada hari atau tanggal, misalnya Sabtu 19 November 2016. Waktu pukul 8 sampai 9. Tempat di Kampung Mekarjaya. 5. Laporan hasil wawancara. Menuliskan narasumber, pewawancara, dan hasil wawancara. Contoh, narasumber Bapak Kurniawan, pewawancara Lani, dan hasil wawancara. Sebagai contoh, misalnya ini ya, pada hari Sabtu 19 November 2016 pukul 8 sampai 9 saya melakukan wawancara kepada Bapak Kurniawan tentang tumbuhan di sekitar tempat tinggalku. Yang terakhir adalah kesimpulan. Kita nanti tinggal menuliskan kesimpulan dari apa yang kita wawancara tadi. Ini tadi adalah format menulis laporan hasil wawancara.
Melestarikan hewan langka yang terancam punah merupakan kewajiban bersama. Ayo kita diskusikan. Lestarikan hewan langka. Pelestarian hewan langka bertujuan agar hewan tersebut tidak mengalami kepunahan. Kelestarian hewan sangat bermanfaat untuk kelangsungan hidup manusia. Sebagai warga negara, kita mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk melindungi dan melestarikan hewan-hewan langka tersebut. Beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk menjaga hewan langka antara lain: 1. Melakukan penangkaran hewan langka. 2. Mendirikan tempat-tempat perlindungan hewan langka, misalnya Suaka Marga Satwa, Cagar Alam, Kebun Binatang, dan Taman Nasional. Dengan melindungi hewan langka, kita dapat 1. Menjaga keseimbangan ekosistem agar kehidupan di muka bumi tetap berjalan dengan baik. 2. Melestarikan keanekaragaman hayati yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan masyarakat. 3. Memenuhi kebutuhan masyarakat, misalnya untuk bahan pangan dan obat-obatan. Tuliskan himbauanmu kepada masyarakat agar melestarikan hewan langka. Manfaat melestarikan hewan langka berarti melaksanakan kewajiban kita terhadap makhluk lainnya. Marilah mulai saat ini kita peduli dengan kelestarian hewan-hewan yang ada di sekitar kita. Mengapa kita perlu melestarikan hewan langka? Karena hewan langka jumlahnya sudah sedikit sehingga perlu dilestarikan. Jika tidak, hewan tersebut dapat punah. Apa yang terjadi jika terdapat hewan yang punah? Apabila terdapat hewan punah, maka akan mempengaruhi kelangsungan hidup makhluk hidup lainnya, sehingga menyebabkan ketidakseimbangan di dalam ekosistem tersebut. Apa yang bisa kita lakukan sebagai warga negara untuk melestarikan hewan langka? Kita dapat mengimbau kepada masyarakat untuk peduli terhadap lingkungan dengan cara menjaga agar hewan tidak mengalami kepunahan. Tuliskan himbauanmu kepada masyarakat agar melestarikan hewan langka. Manfaat melestarikan hewan langka berarti melaksanakan kewajiban kita terhadap makhluk hidup lainnya. Marilah mulai saat ini kita peduli dengan kelestarian hewan-hewan langka yang ada di sekitar kita. Apa kaitan antara kewajiban sebagai warga negara dengan pelestarian hewan langka? Sebagai warga negara yang baik, kita wajib ikut dalam menjaga alam sekitar. Contohnya ialah hewan yang punah. Kita harus berusaha untuk mencegah kepunahan supaya alam kita masih terjaga dan menjaga keanekaragaman flora dan fauna. Apa yang terjadi jika kewajiban tersebut tidak dilaksanakan? Jika kewajiban warga negara dalam pelestarian hewan langka tidak dilaksanakan, maka hewan akan mengalami kepunahan dan keragaman fauna akan berkurang. Demikianlah video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya ya. Bye-bye. See you tomorrow. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm an icon, man. I'm a girl about a 10. I should fuck her in